Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Debbie Rawan. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara memisahkan output untuk full range dan juga subwoofer. Sehingga nanti pada saat penggunaannya, kita bisa mengatur input mana saja yang suaranya masuk ke subwoofer dan full range, dan input mana saja yang cukup masuk ke full range dan tidak sampai masuk ke subwoofer. Bagaimana caranya? Yuk kita simak video ini. Oke, langsung aja. Di depan saya ini sudah ada sebuah mixer dari Yamaha. Serinya adalah Yamaha MG16XU. Kemudian ada DLMS dari Behringer DCE 2496, dan di sini ada power dari Asley. Serinya adalah DX415, power 4 channel ya. Dan kemudian untuk speakernya saya menggunakan dua buah speaker full range di sini. Kemudian nanti akan saya gunakan juga subwoofernya, beberapa subwoofer di belakang ini. Saya akan gunakan dua box. Oke, menurut saya untuk bisa melakukan metode memisahkan jalur subwoofer dan juga full range, itu pertama kita harus menggunakan mixer yang mempunyai fasilitas aux atau auxiliary. Nah, di mixer ini kita mempunyai 4 aux, yang mana aux 4-nya itu khusus untuk efek. Nah, kita punya aux 1, 2, dan 3 yang nanti akan kita tentukan sebagai out dari subwoofer yang akan kita kirim ke manajemen. Dan syarat berikutnya adalah kita harus menggunakan manajemen atau DLMS ini, karena kita memerlukan minimal 3 input ke DLMS. Input 1 untuk main L, input 2 main R, input 3 adalah subwoofer. Oleh karena itu minimal kita menggunakan DLMS yang mempunyai 3 input seperti ini. Kalau 2 itu bisa, tapi kita akan main mono. LR tidak dapat, kita akan main out, L atau R digabung, kemudian input subwoofer itu kalau input DLMS-nya cuma 2. Jadi bagi saya kita memerlukan DLMS yang inputnya minimal 3, seperti Behringer DCX 2496 ini. Oke, langsung aja kita akan hubungkan peralatannya satu persatu. Baik, semua peralatan dalam kondisi mati, dan kita akan mulai menghubungkan dari yang pertama itu mixer ke DLMS. Nah, kita lihat di sini bahwa stereo out LR yang disediakan menggunakan konektor XLR atau Akai. Kemudian pada DLMS dia konektor inputnya menggunakan XLR. Oleh karena itu saya memutuskan menggunakan kabel yang XLR to XLR, XLR male to XLR female seperti ini, 2, karena ini jalur output LR 2, jadi menggunakan 2 kabel ini. Oke. Dan kita akan pasangkan di stereo L dan stereo R-nya. Kita ambil satu dulu di L-nya, kemudian kita pasang juga di R. Ya, stereo L dan R kita akan masukkan ke input 1 dan input 2 di DLMS Behringer. Ini kan kita putar. Oke. Yang L saya akan masukkan ke input A. Saya tandai dengan warna merah di sini. Kemudian out R akan kita masukkan ke input B di manajemen. Baik, selanjutnya kita akan menghubungkan kembali jalur subwoofer dari mixer ini ke DLMS itu. Saya menggunakan aux yang di sini khususnya aux 3. Ini saya khususkan untuk out subwoofer. Dan konektor yang disediakan untuk keluaran aux 3 itu merupakan konektor Akai. Dan untuk di DLMS itu input ketiganya, input C, merupakan XLR. Jadi saya menggunakan kabel Akai to XLR seperti ini. Ya, ini adalah Akai yang balance ya. Akai yang balance, jadi menggunakan TRS, tip ring slip, dan juga dia menggunakan jalur terpisah di setiap konektor di XLR-nya. Oke, langsung aja kita pasang di aux 3. aux 3. Kemudian kita hubungkan ke input C di DLMS. Oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan DLMS ke power amplifier. Saya akan menggunakan output dari DLMS ini sebanyak 4. 2 akan saya gunakan untuk main L dan R, dan 2 lagi saya akan gunakan untuk out subwoofer. Saya akan menggunakan
4 speaker subwoofer di dalam 2 box. Jadi satu box isinya 2 subwoofer main 4 ohm. Jadi saya memerlukan 2 channel khusus untuk subwoofer. Oke, kita lihat bahwa di DLMS disediakan konektor output berupa XLR, dan juga di input dari power ini dia menyediakan konektor XLR juga. Kalau di sini XLR yang male, di sini XLR yang female. Oleh karena itu saya menggunakan lagi kabel sebanyak 4 buah. Itu merupakan kabel berbentuk XLR female to XLR male seperti ini. Saya akan menggunakan kabel ini untuk menghubungkan DLMS dan power amplifier. Oke, langsung aja kita hubungkan. Oke, saya mundurkan sedikit. Oke, saya akan menggunakan out 1 sebagai out subwoofer yang pertama. Saya akan pasangkan di channel C. Kemudian saya ambil lagi satu buah kabel XLR seperti ini. Saya gunakan di output 2. Dan saya hubungkan ke input D. Saya ambil lagi satu. Saya pasangkan di output 3. Saya pasangkan di input A pada power amplifier. Saya ambil lagi satu, saya pasangkan di output 4 di DLMS, dan saya gunakan sebagai input B di power amplifier. Jadi desain input dan output yang saya gunakan, out 1 dan out 2 di DLMS ini merupakan settingan untuk out subwoofer. Kemudian out 3 ini untuk full range L, dan out 4 itu merupakan full range R. Berarti nanti di channel A adalah full range L, dan B merupakan full range R, kemudian C dan D merupakan subwoofer. Baik, selanjutnya kita akan menghubungkan power amplifier ke masing-masing speaker. Dan karena di power amplifier ini disediakan output speaker berupa konektor Speakon, dan input di setiap speaker juga berupa konektor Speakon, saya menggunakan kabel speaker yang ujungnya semua menggunakan Speakon seperti ini. Oke, mulai kita akan hubungkan. Pertama kita ambil satu dulu, kita pasangkan di output A di power amplifier. Kemudian kita hubungkan untuk speaker full range L yang akan kita pilih. Saya menggunakan speaker ini sebagai speaker full range L. Ya, kemudian kita ambil lagi salah satu kabel speakernya, kita hubungkan ke output B, dan kita hubungkan ke speaker full range R. Ini akan menjadi speaker full range R. Oke, kita ambil lagi untuk jalur subwoofer, kita hubungkan di output channel C di power amplifier. Kita hubungkan ke salah satu speaker subwoofer. Kemudian kita ambil lagi satu untuk kita hubungkan di output channel D pada power amplifier. Dan kita hubungkan ke input subwoofer yang satunya lagi. Ya, sekarang semua perangkat sudah terhubung. Sekarang kita akan pasang dulu ke sumber listriknya. Kemudian kita akan setting di mixer dan juga DLMS-nya untuk menyesuaikan dengan routing kita tadi. Baik, semua perangkat sudah siap, sudah kita hubungkan ke jalur terminal listriknya, dan mulai kita akan nyalakan satu-satu. Saya biasa mulai menyalakan dari mixer dulu, dari yang paling atas urutannya, mixer, kemudian saya nyalakan ke DLMS, kemudian terakhir saya baru nyalakan powernya. Ya, semuanya sudah menyala. Sekarang kita fokus dulu ke settingan yang disediakan di DLMS.
Oke, sekarang berarti sudah kita ketahui bahwa input A itu adalah full range L, ini R, dan ini adalah input subwoofer dari mixer. Dan saya menggunakan di sini saya tentukan sebagai out subwoofer itu out 1 dan 2. 3 ini adalah full range L dan ini adalah full range R. Oke. Nah, pertama yang akan kita setting itu adalah merouting dari input ke output sini. Oke, kita select dulu output 1. Kemudian kita setting di sini outputnya harus C ya. Nah, itu sudah pas. Itu outputnya saya kasih di input source-nya C. Kalau belum bisa di setting. Kalau A ini berarti dia dari L, ini dari R, ini dari aux 3 tadi. Kemudian yang out 2 juga kita gunakan inputnya source-nya dari C. Ya, sudah dulu ya. Kemudian yang dari out 3 pun itu source-nya kita ambil dari A. Nah, ini masih salah, kita pasang ke A. Jadi out 3 kita pasang ke input A, kita routing ke input A maksudnya. Kemudian yang 4 itu harus menggunakan input B. Oke, udah betul ya. Kalau belum disesuaikan aja. Udah pas. Nah, oke. Dan kemudian di masing-masing channel tadi silahkan tentukan sendiri titik potongnya. Kalau saya sudah saya tentukan sebelumnya. Untuk full range itu dari 102 sampai 15,1. Kemudian kita cek lagi yang out ke 3 itu juga 102 sampai 151. Ini adalah out 2 dan ini out 1. Jadi out 1 dan 2 sama settingannya. Ya, seperti itu. Jadi udah siap untuk membagi sinyal suara dari input yang tersedia. Nah, sekarang kita coba di mixernya. Baik, langsung aja kita menggunakan input dari mikrofon ya. Saya menggunakan mic GTS karena mic inilah yang sering disetting untuk hanya keluar di full range, tidak di subwoofer. Kita akan langsung menggunakan mic sebagai sumber suaranya. Ya, mic sudah terpasang. Sekarang kita coba buka dulu ya di power amplifier agar nanti pada saat kita ngecek suaranya sudah bisa terdengar. Ini saya setting aja untuk full range-nya itu di jam 12 di tengah, karena ini adalah settingan saya biasanya. Kemudian subwoofernya akan saya mentokkan ya, seperti ini. Ini adalah settingan saya biasanya, dan kita akan mulai fokus di mixer. Oke ya, setelah dari power amplifier kita akan ke mixer lagi. Di sini sudah saya tentukan sebelumnya gain ya, dan juga semua knob berada di posisi tengah. Lalu kita balikin dulu, semua dalam posisi tengah. Auxnya ditutup aja karena ini belum kita gunakan. Kita sekarang fokus di aux 3 ini karena ini adalah yang kontrol subwoofernya dan juga main fader tiap-tiap channel. Nah, oke. Nah, jangan lupa ini ST nya dipencet biar dia ngirim sinyal ke stereo. Jadi ini nanti jalur ST ini, jalur stereo, dia akan mengirim sinyal ke full range, dan aux 3 akan mengirim sinyal ke Sendmaster di sini yang akan menggunakan subwoofer sebagai keluaran suaranya. Nah, oke. Kita akan buka dulu di DLMS. Kita akan buka mute-nya. Kita buka semua aja ya. Ya, berarti semuanya sudah terbuka. Semua sudah terhubung. Suara bisa mulai lewat. Oke, kita akan mulai dulu dari jalur mic ini. Kita akan menggunakan jalur main out-nya dulu. Oke, kita akan buka sini. Sinyal masuk belum? Cek. Udah ada masuk sinyalnya. Kemudian kita buka di sini di sekitaran sini aja lah. Kemudian sedikit demi sedikit kita buka di main outnya. Cek. Hey, kurang kencang ya, dengerin lagi. Cek. Hey, hey. Cek. Satu. Cek. Hey, Nah, suaranya sudah keluar di full range, dan suaranya kalau belum kita buka di aux 3 ini, dan ini juga belum kita kirim ke Sendmaster, suaranya hanya akan masuk di full range, tidak ke subwoofer. Nah, coba kita buka, dia akan mengeluarkan sinyal juga akhirnya ke subwoofer. Kita buka di aux 3 sampai pukul 12 saja dulu, kemudian kita buka juga di aux-nya. Cek, hey, ya, suaranya mulai tambah low-nya, naik ya, karena di subwoofernya juga akhirnya menerima sinyal dari mikrofon. Untuk tahu sinyalnya masuk apa enggak, kita coba cek di
input LMS, di situ punya meternya. Cek, cek. Nah, di sini cek, cek. Nah, di input A, B, dan C semuanya keluar sinyal, berarti mic ini juga mengirimkan sinyal ke speaker subwoofer. Cek, hey. Sekarang kita coba matikan di aux 3 nya tadi, apakah sinyal masih masuk ke sini atau enggak. Aux 3 ditutup. Ya, tutup situ. Kita cek lagi sinyalnya. Cek, cek. Nah, sudah tidak masuk lagi ke input C. Jadi input C yang kita gunakan untuk ke speaker subwoofer tidak lagi mendapat sinyal vokal atau sinyal dari mic. Cek, hey, ha. Kemudian outputnya cek, cek. Cuma output full range aja, output 3 dan 4 aja yang akan menerima sinyal dari mikrofon. Dan kalau teman-teman menggunakan input suara yang mana harus sampai ke subwoofer suaranya, ini harus dibuka ya, aux-nya harus dibuka. Kalau tidak dibuka ya suara cuma ke full range, nggak ada low, nggak ada subnya, seperti itu. Oke, kita akan coba menggunakan input musik ya. Oke, sekarang saya sudah menghubungkan tab ini ke mixer menggunakan kabel input yang menggunakan jack 3,5 mili dan juga ujungnya satunya RCA. Ini semua sudah siap ya. Dan ini aux 3 sudah terbuka, Sendmaster sudah terbuka. Tapi pada saat kita nyalakan di sini channelnya itu belum keluar aux 3-nya. Karena apa? Karena aux ini merupakan aux yang jenisnya post fader. Jadi sinyal itu sebelum ke aux dia ke fader dulu. Ke fader baru ke aux. Nah, kalau yang dua ini pre fader, ini bisa disetting sih pre atau post, tapi ini saya setting pre. Kalau pre fader, walaupun fadernya nggak dibuka, dia udah keluar. Ya, itu bedanya. Kalau post fader, walaupun ini sudah dibuka, kalau fader belum naik, dia nggak akan sampai juga suaranya ke sini, karena dia harus melewati fader dulu. Itu adalah aux pre fader. Jadi kita harus menggunakan aux pre fader untuk menggunakan metode memisahkan jalur subwoofer dan full range ini ya. Jangan menggunakan aux pre fader, gunakanlah aux post fader. Oke, kita mulai buka di sini. Kita lihat di LMS-nya. Ya, ini sudah masuk ke input LMS. Ini dari main LR, ini dari aux 3. Coba kita matikan aux 3 nya, ini pasti hilang sinyalnya. Oke, ini aux ya. Ya, suara di subwoofer yang kirim melewati aux 3 ke input C hilang karena kita tutup tadi. Ini adalah cara untuk mengontrol subwoofer menggunakan aux yang post fader. Kita buka, pasti suara subnya masuk aja. Ya. Ya. Masuk ke input sini ya, diteruskan ke output, kemudian sampai ke speaker. Ya, itulah tadi caranya. Dengan begini teman-teman sudah bisa memisahkan antara speaker full range ini dengan subwoofer. Jadi untuk instrumen kayak musik segala macam, beberapa instrumen misalnya gitar segala macam tidak perlu masuk ke subwoofer seperti ini. Biasanya itu saya tutup aux 3 nya
ataupun saya kurangin lah kalaupun tidak ditutup, biar frekuensi bawahnya itu tidak terlalu mengganggu di subwoofer. Baik, apabila yang mempunyai pertanyaan kenapa kita harus sampai memisah jalur main out LR dengan subwoofer, itu karena di mixer analog itu untuk high pass filternya atau low cut-nya itu tipenya yang fix ya, tidak bisa diubah. Kalau di mixer Yamaha ini high pass filternya itu di sekitaran 100 Hz, sedangkan di beberapa mixer lain seperti Behringer itu biasanya di 80 Hz. Kadang ada beberapa mic vokal yang digunakan oleh vokalis tertentu yang suaranya terlalu tebal, itu kalau di mixer digital kita bisa geser high pass filternya itu di sekitar misal 130 atau 125 untuk menghilangkan suara rumble-nya di subwoofer. Biasanya kan kalau misalnya tidak kita gunakan seperti itu, suara angin kayak debub-debub gitu masuk ke subwoofer. Jadi sound kita tuh tidak clean seperti itu efeknya. Begitu juga dengan misalnya suara suling ataupun yang lain, yang kadang anginnya itu kayak tiupan dari suling itu masuk juga menggerakkan daun speaker subwoofer yang pada akhirnya yaitu speakernya tidak clean suaranya, tidak bersih karena banyak suara angin yang tidak perlu yang masuk ke speaker. Nah, kalau misalnya menggunakan mixer digital biasanya tidak lagi perlu trik seperti ini karena high pass filternya tadi bisa digeser sampai atas, sampai mana di titik kita nyaman dengan high pass filter dari tiap-tiap channel. Nah, ini adalah cara untuk mengakali dari keterbatasan mixer analog dalam menangani titik high pass filter yang fix tadi, yang permanen, yang tidak bisa kita geser-geser. Oke, demikian tips triknya bagaimana cara memisahkan subwoofer dan full range. Mudah-mudahan sangat membantu bagi teman-teman. Apabila teman-teman suka, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk video lainnya seputaran sound system dari channel Berawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.